Pasal 131 IS itu membagi golongan. Golongan, ya kan? Jadi ada golongan pribumi, golongan Eropa, golongan Timur Jauh. Ya. Timur Jauh ini salah satunya Cina, India, Arab. Nah, makanya itu kenapa terjadi? Karena politik Belanda. Ya. Sebelumnya itu orang-orang Arab misalkan di Indonesia ini tidak bisa dipisahkan ya? dipisahkan lagi. Karena apa? Karena misalkan gini. Dia udah tali menali. Sultan Cirebon misalnya. Ya. Kesultanan Cirebon abad ke-15 ini, itu kan dia menguasai dari Semarang sampai Sriwijaya. Iya. Sejarah yang benar, ya. Ini sejarah yang benar ya. Antara Cina dan pribumi waktu itu terjadi tolong menolong. Sebenarnya itu bukan permusuhan awalnya. Ya. Tapi karena Belanda melakukan, Kalau bahasanya Anies, kolaborasi. Kolaborasi. Itu kolaborasi. Orang pikir Cina sama pribumi perang dulu. Enggak, sebelumnya sampai 20-30 tahun itu sudah kerjasama bagus sekali. Ya, di atas itu pribumi, kemudian Cina. Nah, Belanda ini takut kan sama gerakan Serikat Dagang Islam. Maka dikirimlah laskar Amangkurat itu untuk membakar toko-toko Cina waktu itu. Nah, habis itu dia tangkapin orang Serikat Dagang Islam. Dia tuduh mereka yang bakar. Padahal yang bakar ini Belanda. Kayak model sekarang lah ya. Cipta kondisi. Cipta kondisi. Ini cipta kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, kawan-kawan, sahabat-sahabat seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua dan kawan-kawan Masumi yang ada di luar negeri, diaspora kita, Pak rekan Saganda, ada kawan-kawan kita di LA, ada kawan-kawan kita di New York, ada kawan-kawan kita di belahan Eropa, ada di negara Arab, Hong Kong, dan tentunya di kawasan Asia dan ASEAN ini. Kita bersyukur pada siang hari ini bisa ketemu, sudah cukup lama saya tidak ketemu dengan kami ini, sama-sama deklarator kami, inisiator, ya lebih kurang hampir 2 bulanan ya kita Saganda tidak ketemu. Ada hal yang saya kira menarik tulisannya Saganda, dan ini sebenarnya tulisan Saganda ini menurut saya menangkap suasana kebatinan yang ada sesungguhnya yang dirasakan sudah puluhan tahun kan tulisanmu itu. Jadi sebenarnya tulisanmu itu merefleksikan kegelisahan. Nah, kalau kita mau tarik lagi kegelisahan tulisannya Saganda ini adalah kegelisahan kaum pribumi. Ya kan, bagaimana kalau kita lihat tarik ke belakang pendirian dari Serikat Dagang Islam seperti itu. Nah, dalam program kita Merdeka sebenarnya Bung Karno itu ada program yang cukup bagus. Yang cukup bagus itu ada yang disebut dengan program Banteng pada waktu itu. Program Banteng ini adalah program bagaimana memperdayakan pribumi. Sehingga kita tahu pada zamannya Bung Karno itu banyak konglomerat itu atau tokoh-tokoh pengusaha itu lahir dari kebijakannya dibuat oleh Bung Karno pada waktu itu. Sama-sama kita mengenal keluarganya Bakri, Asim Ning, terus Dasat yang di Bayumi di Palembang itu banyak sekali itu kalah dari Indonesia Timur. Tapi sama-sama kita ketahui era Orde Baru, kebijakan-kebijakan ekonomi itu awalnya Pak Harto kan tidak begitu memberikan ruang yang luas kepada kaum pribumi dan kaum Islam kalau kita mau lihat seperti itu. Dan berbeda dengan Mahathir. Mahathir itu kalau dalam rangka dia mempercepat pembangunan ekonomi yang namanya Melayu, dia ada namanya affirmative action. Itu yang disebut New Economy Policy. Nah, tulisan Saganda ini saya kira cukup menarik, dan ini bersamaan, saya tidak tahu apakah memang jauh sebelumnya ini Saganda bisa konfirmasi ya. Saganda ini apakah jauhnya sebelumnya dia pernah berkomunikasi juga dengan Yusuf Kala sehingga pada itu menulis ya Yusuf Kala, ya kan, terus Laudi apa tuh? Laudi Omar Bonte dengan politik identitas. Saya juga nonton juga ya di beberapa waktu yang lalu perdebatan ganda tentang bagaimana politik identitas satu bagian, ya kan, terus masalah jejak rekam di TV One. Ya kan, kita tidak sebutkan lah lawan debatnya ganda. Saya kira ada kesalahan persepsi juga dia melihat tentang pengertian baik politik identitas, terus bagaimana perkembangan tentang Anies dan jejak rekam itu kayaknya salah dia memahami itu. Nah, oleh karena itu saya kira pada siang ini kita ingin membongkar kan, tulisanmu itu. Tulisanmu itu kan yang namanya tulisan kan terbatas. Kan tidak semua apa yang ada di pikiran dan di benaknya ganda kan bisa dituangkan dalam
tulisan. Kadang-kadang orang menangkapnya hanya parsial. Nah, pada siang ini kita mau membongkar apa sih sesungguhnya yang mau dibuat oleh Ganda, yang sekarang kan sudah resmi ya. Saya kira sudah resmi mendeklarasi, kawan kita Ganda ini sudah resmi mendeklarasi menjadi pendukungnya Anies Baswedan, dan ini menurut saya sah. Kita menunjukkan kita akan bertemu gagasan, walaupun mungkin secara surat menyurat mungkin belum, tapi kan secara aspiratif, dan saya dengar juga dan sering ketemu juga sama Anies kan, mungkin ada gagasan-gagasan pikirannya Anies dan sebagainya. Nah, ini saya mau lihat dulu yang pertama itu bagaimana Ganda melihat dalam perspektif sejarah dulu deh, sedikit ya, karena kita kan nggak bisa lewat dari fakta sejarah. Kan ada tulisan bukunya Saganda juga kan menggugat tulisannya Bung Karno, menggugatnya Bung Karno kan. Itu kan masih lihat bahwa tidak ada ruang yang vakum. Sejarah ini kan berkesinambungan kan. Nah, saya ingin apa sih latar belakang sehingga menulis itu dalam konteksnya tentu politik identitas dalam rangka pemilu kita yang akan datang kan. Pemilu itu kan ada pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Nah, apa sehingga ada dikaitkan dengan seperti itu? Ya, terima kasih Dr. Ahmad Yani. Ini saya akan mendeklar dulu nih sebelum lagi. Ini Saganda ini dalam langkah sedikit aja ya Surpi. Ini adalah orang yang menurut saya ingin menyatakan satu-satunya orang yang berani lembaga surveinya ya mendeklarasikan dan mensumpah dan memberikan sumber sampelnya. Waktu 2019 kan ya, disumpah pakai Al-Qur'an. Disumpah pakai Al-Qur'an, yang lain kan belum pernah ada itu. Surveinya ya. Survei capres ya. Capres pada waktu itu kan. Sekarang nggak mensurvei lagi nih. Ya karena duitnya dari Bapak Yani dulu. Teman-teman sekalian, Ahmad Yani mengatakan saya pendukung Anies ya, karena kita harus bangga pada hari ini cucu daripada anggota DPR Masumi. Ya. Bapak R. Baswedan, kakeknya Anies itu sekarang mencalonkan diri jadi calon presiden, dan tentu kan teman-teman Masumi harus bangga untuk prestasi yang luar biasa. Dan banyak diam-diam kawan-kawan, dan saya izinkan sebagai ketua umum, karena kan partai nanti ada mekanismenya, sudah menjadi relawannya Anies hampir seluruh Indonesia. Bahkan ada yang namanya relawan itu Manis, belum pernah dengar kali ya? Manis itu Masumi Anies Baswedan. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang ditujukan Dr. Ahmad Yani kepada saya tentang tulisan saya terakhir yang berjudul Yusuf Kala, Laode Omar, Laode Umar ya, Laode Umar dan politik identitas. Karena diskursus politik kita terakhir ini kan banyak yang mempersoalkan soal identitas. Satu sisi orang mempertanyakan seperti Omar Bonte ini mempertanyakan Anies sebagai non pribumi ya, Anies sebagai bangsa pendatang, bangsa Arab. Nah, yang kedua, pada saat bersamaan beberapa hari setelah Omar Bonte, Bapak Yusuf Kala pada acara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Jakarta mengatakan bahwa orang Cina ya atau Tionghoa di Indonesia yang jumlahnya 4% ya, itu menguasai ekonomi kita, ekonomi nasional kita lebih dari 50% ya. Nah, itu kan karena menyebut orang Cina, orang Tionghoa, maka itu juga persoalan identitas. Nah, makanya saya menulis, Pak Yani, saya menulis tentang itu. Pertama, saya harus mengatakan bahwa gugatan terhadap Anies non pribumi oleh Omar Bonte itu saya harus terangkan secara historis. Ya, dia kurang baca itu. Iya, maksud saya bilang ini Laode itu kan datangnya lebih lama dibanding orang Arab. Orang Arab itu datang ke Indonesia itu abad ke-7. Ya, waktu pertama sekali. Tapi gelombang lebih besarnya adalah abad ke-13. Ya. Nah, kalau orang marga Laode ini, ya orang Buton, itu datang ke Indonesia itu kan sebenarnya abad ke-13 atau 15. Jadi sumber resminya di Wikipedia, misalkan kalau kita merujuk Wikipedia atau ini abad ke-13 itu kan kalau kita lihat kan ada delegasi ya dari Cina sana. Ya, maksudnya gini, kalau itu kan yang saya baca dengan sedikit referensi itu banyak campuran antara orang ini yang migrasi dari Malaysia ke Indonesia, migrasi kemudian di abad ke-13 itu 4 orang ya, 4 orang, dan mereka berinteraksi dengan orang-orang Mongol yang waktu itu kalah dengan Raden Wijaya
dikejar-kejar Raden Wijaya dan kemudian mau lari, nggak punya kapal lagi sampai ke semenanjung Malaysia, balik ke Indonesia, dapat tempat di di Buton itu. Jadilah Laude ini. Maka saya menerangkan di situ bahwa by historis sebenarnya keturunannya Arab, keturunan kakek-kakek moyangnya Anies itu lebih dulu datang ke Abad Indonesia. ke-7 dia. Abad ke-7 sudah Bahkan ada. ada yang sebelumnya pada waktu zaman kekhalifahan itu ya, kekhalifahan Umar Itu atau Ali. kita bicara histori ya. Yang sampai sekarang kelacak sebagai orang asli di Indonesia ini kan yang saya sebut sebagai Proto Melayu. Proto Melayu ini kan orang-orang yang dalam dunia akademis itu kan dilihat sebagai mukanya peta. Ya seperti saya tuh Batak itu secara umum wajahnya peta, Toraja, kemudian Dayak dan lain-lain. Ya itu penelitian juga, coba di googling, ada penelitian di UGM, kedokteran di Unpad, membandingkan antara orang Sunda dan orang Batak. Kalau di UGM membandingkan antara orang Jawa dan orang Batak, itu kedokteran gigi di sana membandingkan gigi rahangnya itu lebih besar orang-orang Proto Melayu. Ya jadi orang Jawa ini orang Dutro Melayu juga. Ya, Melayu muda yang itu karena perkawinan ratusan tahun, entah dari mana-mana. Kemudian begitu juga sebenarnya Laude Omar itu dan Anies Baswedan itu sama-sama juga keturunan-keturunan dan akhirnya membentuk pribumi, kita sebut sebagai pribumi. Tapi tidak asli. Asli itu proto. Tapi Indonesia ini kalau mau cari aslinya kan tinggal sedikit. Ya kan sama kayak di Malaysia. Malaysia orang mau cari aslinya Malaysia itu di luar Melayu, itu cuma ada suku Dayak yang ada di Sarawak dan lain-lain. Kentingan ya? Kentingan. Iya, itu dibuat di dalam sejarahnya Malaysia itu suku asli itu ada di daerah Kalimantan Utara sana yang masuk Malaysia. Nah, sekarang kita memperdebatkan apa dengan soal asli tidak asli. Yang kedua soal asli tidak asli kan saya ungkapkan juga bahwa di dalam rilis media BBC Indonesia ya ketika sibuk soal asli non asli itu lembaga Eijkman ini, Institut Eijkman ini di Bandung itu melakukan research DNA. Ya DNA itulah salah satu cara untuk mengidentifikasi dari beberapa sampel. Ada wartawan Kompas juga kalau nggak salah, Ratih di situ, ada Najwa Shihab, ada beberapa. Dia itu mengagetkan karena orang berpikir Najwa Shihab ini Arab. Ternyata ketika diteliti DNA-nya, dia tuh lebih banyak Cinanya dibanding Arabnya. Iya kan? Ini baru lagi nih. Iya, itu ada di BBC Indonesia. Artinya itu kan saya ungkap juga dalam tulisan saya. Ya, secara DNA itu ternyata Najwa Shihab itu lebih Cina dibanding Arab sebenarnya. Berarti kalau kita tarik Pak Quraisy ya. Iya, padahal orang suka waktu Najwa Shihab di dalam tulisan di BBC itu bilang waktu kecil saya disuka diejek-ejek tuh onta dia bilang. Setelah saya diteliti sama DNA saya ternyata saya lebih banyak Cinanya dia bilang. Nah jadi begitu, jadi artinya udahlah ini soal pribumi ini dalam konteks historis itu bisa kita kejar terus siapa yang pribumi non pribumi, tapi yang jelas ya Bung Hatta mengatakan pribumi non pribumi itu dalam konteks kesejarahan itu yang perang melawan Belanda. Nah ini ya kan? Yang berpihak kemana dia? Berpihak kemana waktu itu? Karena kemerdekaan kita ini adalah Republik Indonesia. Sebelum Republik Indonesia ini kita 200 tahun adalah Nederlands Indie, ya kan, kerajaan Belanda di Indonesia. Pada waktu yang bersama sudah ada kesultanan dan kerajaan. Udah ada kesultanan ya? Ada, tapi kan negara ya. Negara ini kan namanya negara Hindia Belanda. Jadi orang Indonesia ya banyak teman saya misalkan udah almarhum Wahid Gadungga namanya, senior. Tahu saya kenal. Dia datang ke Belanda, diterima sebagai warga negara di sana, citizen dengan gampang karena apa? Karena dia lahir tahun di bawah 1949. Setiap orang Indonesia yang datang ke Belanda waktu itu yang lahirnya di bawah 1949 boleh langsung tinggal di Belanda. Kenapa? Karena Belanda mengakui Indonesia merdeka tahun 1949. Kita 45 ya. Mereka mengakui 49. Artinya sebelum 49 setelah konferensi meja muda. Artinya silakan. Artinya apa? Artinya dulu juga udah ada ini negara. Ya kalau di Prancis kan dia Republik ke-7 udah. Nah kita kalau mau hitung kan dari Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya dulu, Majapahit,
kemudian kerajaan-kerajaan Islam. kerajaan-kerajaan Islam, kemudian Nederlands Hindia, kemudian masuk masa pergerakan. Disinilah kata Bung Hatta sebagai proklamator, siapa yang pribumi itu? Nah, dalam konteks ini orang-orang yang diidentifikasikan Arab, sebenarnya kenapa Arab dan Cina ini muncul dulu? Ini karena ada politik enclave. Dari Belanda itu orang-orang ini dikotakkan kembali, ditarik. Jadi ada regulasinya pada waktu itu pasal 131 IS itu membagi golongan. Golongan, ya kan? Jadi ada golongan pribumi, golongan Eropa, golongan Timur Jauh. Timur Jauh ini salah satunya Cina, India, Arab. Nah, makanya itu kenapa terjadi? Karena politik Belanda. Sebelumnya itu orang-orang Arab misalkan di Indonesia ini tidak bisa dipisahkan lagi. Karena apa? Karena misalkan gini. Dia udah tali menali. Sultan Cirebon misalnya. Kesultanan Cirebon abad ke-15 ini, itu kan dia menguasai dari Semarang sampai Sriwijaya. Di bawah kekuasaan dia. Begitu panjangnya udah setengah Indonesia itu di bawah Kesultanan Cirebon. Kita tanya, sultannya siapa? Sultan itu depannya pakai sarip. Ya kan? Sarip itu apa? Ya sarip itu kalau sekarang dikenal orang Habib. Kalau di Palembang ada Syahid. Syahid. Syarif. Habib itu Habib. Jadi kalau orang-orang datang ke Kesultanan Cirebon, lihat silsilahnya, maka Syarif Hidayatullah itu sebenarnya cucu Nabi. Iya kan? Betul. Siapa orang bilang, oh ini orang Arab kok bisa jadi raja? Iya, orang Arab itu sudah jadi raja-raja dan sultan-sultan di Indonesia jauh sebelum ada Belanda datang, sebelum ada Portugis ini. Di Kalimantan Barat, ya kan, Sultan Hamid, di Padang itu Tuanku Imam Bonjol Sahab, di Panegoro itu Pangeran di Panegoro Sebu Bakar, dia punya marga Sebu Bakar. Palembang itu Sultan Muhammad Badarudin itu juga, ya kan, keturunan Arab juga kan, gitu. Jadi sebenarnya itu udah dari dulu. Jadi orang-orang yang mengingkari sejarah ini sebenarnya adalah orang-orang yang termakan oleh politik kolonial, atau dia tuh memang kakeknya itu dulu pro Belanda, komprador, antek Belanda, mungkin ya kan ada orang darah-darah itu turun. Memang saya nggak mau menuduh Laude Umar begitu, ya, tapi dalam silsilah perperangan antara Buton, Ternate dan kemudian Maluku itu memungkinkan orang-orang itu berstrategi, ya kalau baca sejarah nih nanti jangan dipikir saya fitnah, baca sejarah kemungkinan berstrategi sehingga tidak merasa permusuhan sama Belanda misalkan. Nah, ya kan? Dan kita stop di situ. Kalau dalam konteks modern, pergerakan modern itu kan sama-sama saya ingin konteks aja tuh, bahwa memang pada waktu pergerakan ada namanya Partai Arab Indonesia. Terus mereka berkumpul orang Arab dan orang Cina di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan itu. Orang Arab itu menyatakan tanah airnya itu Indonesia. Itu makanya saya mau bilang tadi. Beda dengan Cina, dua anggotanya tetap mengaku dia nggak mau, dia balik lagi ke sana. Balik ke Cina. Jadi gini, jadi saya mau bilang orang Arab itu menyatu. Bahkan dia itu dalam klasifikasi Belanda dianggap pribumi. Betul. Justru orang-orang Indonesia yang beragama Kristen dulu, itu justru diangkat menjadi Barat. Itu namanya dalam teori hukum itu disebut teori konkordasi, penundukan. Ada. Hukum pun berlaku di hukum Eropa. Hukum Eropa. Mereka kalau sengketa suami istri misalkan orang Kristen dulu itu diatur dalam hukum Belanda. Ya kan, sementara orang Arab meskipun dia timur asing, dia masuk hukum pribumi. Hukum Islam. Ini kan sejarah ya. Nah, tapi kan kita nggak mau sejarah-sejarah seperti ini dibelok-belokkan sehingga nanti menimbulkan luka. Banyak perannya kalau kayak gitu, yang menciptakan lagu Garuda Indonesia macam-macam, kan banyak. Itu. Jadi yang kedua, Anies ini kebetulan ini selesai ya. Selesai kan, histori kan. Jadi kemungkinan dia itu dulu adalah kakek-kakeknya aja antek Belanda. Bisa saja ke bawah itu kan pengaruhnya itu. Ya kan. Yang kedua, dia memang kemakan dengan adu domba. Jadi Belanda itu memang melakukan politik adu domba. Jadi gini, menurut Nancy Florida ini salah satu orang yang melakukan riset tentang hubungan Jawa dan Islam. Itu mengatakan bahwa sesungguhnya sebelum ada penjajahan Belanda itu, Islam dan Jawa itu pun tidak ada masalah. Betul. Termasuk Islam dan
suku Padang, suku Batak, Karena suku itu apa tertuang di ada. dalam kesultanan itu yang namanya Wali Songo itu. Iya, nah Ya, itu betul. kemudian diadu domba sama Iya, Belanda ini. iya, betul. Terutama semenjak Gubernur Hindia Belanda itu dipegang oleh Raffles, Letnan Jenderal Hindia Belanda Raffles waktu dia menggantikan Daendels di Indonesia. Nah, Raffles itu membuat pusat studi Japanologi untuk mengadu domba antara Jawa dan Islam. Kalau dulu nggak ada Jawa dan Islam Di itu. Sumatera Barat kan malah terjadi perang Padri sama Perang juga. Padri, iya, Ya, adat dan antara Islam. adat dan Islam. Itu kan terjadi. kerjaan Belanda. Iya, betul. Ya, jadi kita ini jangan kemakan sama adu domba. Ya, adu domba itu baik dari zaman Belanda maupun zaman sampai sekarang. Ya. Ahli-ahli antropologi, ahli sosiologi apa dari Barat itu memang ada kelompok yang memang untuk memecah belah ya supaya Islam itu runtuh. Ya. Nah, Sekarang kan itu saya kira setting sejarah selesai. nggak bisa dibantah lah itulah. Nah, jadi Sekarang- yang kedua, Anies saya bilang tadi, Anies Sebelum Anies bagaimana kalau Sebentar, kita- dikit. gini. Kakeknya Anies ini, itu Iya. yang saya bilang dalam tulisan saya, Ya, itu adalah pejuang kemerdekaan, anggota BPU PKI. yang menyusun kemerdekaan Indonesia, yang kemudian pergi ke daerah-daerah Arab, daerah itu membawa surat pengakuan kemerdekaan. ya, karena Ya. kamu bilang merdeka Ya. waktu itu, kalau nggak ada yang ngakuin, itu Ya, nggak ada ya. gunanya, makanya Belanda nggak pernah Ya, percaya dia kita ke mereka. Mesir, dia ke Palestina, Dan kemudian ke New York kan Iya, sama iya. Agus Salim. Iya. Jadi sebenarnya kakeknya Anies inilah yang bekerja keras Iya. untuk membuat Indonesia diakuin kemerdekaan oleh dunia internasional. Terjadi. Iya. Merdekalah kita sekarang. Lahirlah si Umar, Laude Umar ini, lahirlah Anies dan apa. Kita harus berterima kasih kepada Iya. kakeknya Anies. Iya. Salah satu yang berterima kasih yang saya senang sekarang namanya adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Ya, karena Jenderal Dudung Abdurrahman ini di dalam buku memoir Dudung Abdurrahman mengakui bahwa nama Abdurrahman itu diambil ibunya dari kakek Anies Baswedan, tokoh besar Indonesia namanya A.R. Abu Rasid Abdurrahman Rasid Baswedan. Itulah pengakuan Dudung Jenderal. Ya kan, jadi kenapa yang lain nggak ngakuin? Ya kan, kita agak aneh menurut saya. Sampai di situ mungkin ini. Kan Bung Karno juga mengakui bahkan diangkat jadi menteri kan. Loh iya, itu semua Bung Karno, Bung Hatta udah semua, udah pastilah dia pendiri. Nah, iya. Pendiri. Jadi gini, itu saya dan dia dapat gelar pahlawan. Iya. Pahlawan nasional. Iya. Iya. Jadi oke lah, itu kan setting sejarah. Saya kira orang yang bicara yang seperti itu apa yang orang yang tuna sejarah, Ya. orang yang tidak baca Ya. sejarah, buta sejarah, atau memang membutakan diri terhadap Ya. sejarah. Oke, nah sekarang kan ada yang menarik lagi saya kira sebelum kita bahas masalah politik identitas ya, ada kaitan ini Yusuf Kala ini, Ya, adresnya jelas nih. Ini dan saya mau masuk ke situ. adresnya jelas sekali tuh. Saya mau masuk ke Dia politik. menyebut identitas langsung. Iya, saya mau masuk ke politik identitas yang kedua. Nah, saya kan Yang soal- sebelum itu kan saya menyangkut juga bicara masalah pendirian Serikat Dagang Islam kan. Ya, jadi gini, Saya jadi baca seganda kaitkan itu. jadi ini sejarah harus didudukkan. Ya. Ya. Belanda itu datang untuk memusnahkan Islam Ya. di Indonesia. Ya. Ya, untuk bisa memusnahkan Islam dia mengadu domba. Jadi sebenarnya waktu Serikat Dagang Islam di Solo itu berdiri di Lawean dan Ya, lain-lain, Samanhudi dan kawan-kawan lah ya. Samanhudi, itu sudah terjadi struktur kekayaan pribumi kita di mana pribumi itu menguasai ratusan pengusaha batik pribumi. Di bawahnya Cina tuh, kira-kira berapa puluh dan lain-lain. Jadi sudah terjadi. Lalu sejarah yang benar ya, ini sejarah yang benar ya. Antara Cina dan pribumi waktu itu terjadi tolong menolong. Sebenarnya itu bukan permusuhan awalnya. Ya. Tapi karena Belanda melakukan Kalau bahasanya Anies kolaborasi. kolaborasi. Itu kolaborasi. Orang pikir Cina sama pribumi perang dulu. Enggak, sebelumnya sampai 20-30 tahun itu sudah kerjasama bagus sekali. Ya, di atas itu pribumi, kemudian Cina. Nah, Belanda ini takut kan sama gerakan Serikat Dagang Islam. Maka dikirimlah laskar amangkurat-amangkurat itu untuk membakar toko-toko Cina waktu itu. Nah, habis itu dia tangkapin orang Serikat Dagang Islam. Dia tuduh mereka yang bakar. Oh, oke. Padahal yang bakar ini Belanda. Kayak yang model tuduh. sekarang lah ya. Cipta kondisi. Cipta Cipta cipcon, kondisi. ya, Ini ya. cipkon ini cipta kondisi. Ya, jadi kemudian terjadilah perang antara Cina dan pribumi. Ini kita sesalkan. Jadi untuk orang-orang Tionghoa juga saya kasih tahu, saya udah kasih tahu sama almarhum Liu Sung Karisma ya, sayang dia sebenarnya saya udah diskusi itu nggak ada sejarah permusuhan karena yang dibantai Belanda di Batavia 10.000 orang Cina dibunuh oleh orang Belanda
itu membuat orang Cina itu solidaritas sama pribumi. Cuman dasar Belanda kan kekuatan dia divide et impera itu gitu loh. Nah, itu sejarahnya. Nah, sejarah itu kemudian sejarah kolonial itu membuat pribumi makin miskin dan kemudian orang Cina makin kaya. Kebijakan politik ekonomi waktu itu ya. Waktu itu udah mulai kan? masuk ya. Masuk. Maka ketika kita merdeka, Soekarno itu membuat politik benteng tadi, ya kan? Politik benteng ini dari tahun 50 sampai 57, bagaimana membuat orang-orang Cina tidak boleh berdagang di tingkat kabupaten. Kemudian program-program negara, bagaimana caranya untuk membuat pengusaha-pengusaha pribumi. Itu ternyata kan berhasil. Ya, itu berhasil menciptakan Hasim Ning, menciptakan Pardede di Bakri, Bayumi Palembang, si Motik, Dasat di Aceh, jadi udah banyak sebenarnya. Soekarno ini sebenarnya satu hari saya pernah bilang sama Bang Ical ya. Waktu saya masih punya hubungan, Bang Ical, Anda ini harus berterima kasih sama Bung Karno. Karena Abu Rizal Bakri itu, Bakrinya itu adalah produk politik pemihakan Bung Karno dan kawan-kawan, kan gitu. Apakah itu rasis? Enggak juga. Itu yang ditiru oleh Mahathir di Malaysia. Buat New Economy Policy. New Economy Policy, Mahathir itu mencontoh Bung Karno. Sayang Bung Karno itu telah hilang. Sejarah Bung Karno itu tidak berhasil direvitalisasi oleh Ibu Megawati ya, Ibu Megawati atau Jokowi yang PDI, karena mereka sebenarnya mungkin menurut saya kurang baca, baca pikiran-pikiran Bung Karno. Mungkin mereka nggak anak ITB seperti saya. Kalau saya kan waktu zaman mahasiswa di ITB itu saya selalu merenung tentang Bung Karno di Student Center namanya. Waktu itu bahkan waktu saya kuliah di ITB itu kan bangunan-bangunan masih bangunan tua yang di Soekarno juga di situ. Jadi saya itu kadang-kadang kontemplasi apa segala Bung Karno bagaimana sih dulu. Jadi meskipun saya bukan anak biologis dari Bung Karno, tapi saya merasakan dia sebagai anak ITB yang jadi aktivis waktu itu. Nah, jadi saya ngerti sebenarnya Bung Karno ini ya. Sebenarnya Bung Karno ini kenapa dia sampai begitu dahsyat, dia bisa mau merubah struktur ya perekonomian itu gila itu Bung Karno. Masuk zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto ini memang kan karena seluruh pribumi yang besar di zaman Pak Harto dimatiin oleh Soeharto. Zaman Bung Karno, yang besar banget. Zaman Bung Karno dimatiin oleh Pak Harto. Yang selamat cuman Abu Rizal Bakri. Ya kan karena dilindungin oleh Sudarmono, Ginanjar hancur, Hasim Ning hancur, Pardede hancur apa segala. Ya kan? Nah, kemudian kita melihat bahwa ketika Soeharto mau turun di pertemuan Tapos dan di pertemuan itu penting sekali satu lagi itu ada 300 Cina pengusaha dipanggil sama Pak Harto yang pengusaha itu sudah menguasai Indonesia mungkin nggak sampai 50% seperti kata Yusuf Kala, tapi sudah begitu dahsyat, dan Pak Harto minta mereka membagikan 2,5% saja, 2%, 2,5 ya, 2,5% atau 2% kekayaan mereka itu kepada koperasi. Iya betul. Di Tapos itu. Di Tapos. Ada satu lagi yang di Bali atau di mana itu? Itu di Bali. Tapos kan sini, 2 kali. Itu Jimbaran. Dan kemudian Soeharto terguling. Mereka menolak tuh kan kalau mau cerita. Menolak. Apakah mereka menggulingkan dan Soeharto? Kita kan pelaku lapangan, kan? Kita ini kan pelaku lapangan. Iya. Kita kan berhubungan dengan orang-orang itu, kan dia bagian dari untuk menggerakkan penggulingan Pak Harto juga. Jangan mereka lupa. Nggak sampai sedalam Pak. Jangan pernah tahu. Maksudnya gini, secara data kan kita saya belum dapat, tapi secara analisis politik mereka punya kebencian terhadap Pak Harto. Kita ini kan di lapangan pada waktu itu kan. Iya, karena kita ketemu dengan agen-agen mereka itu. Agen-agen kan, tapi kan kita nggak ini ya. Karena isunya sama pada waktu kita ada menjatuhkan Pak Harto, nggak salah kan? Betul. Maksudnya itu menurut saya kesalahan. Maksudnya gini lah, artinya orang-orang Chinese yang 300 itu konglomerat itu waktu itu tidak happy dengan Pak Harto. Ya, betul. Karena sudah mulai ada isu hijau royo-royo juga. Nah, zaman sekarang pasca Pak Harto, mereka jadi penguasa. Karena mereka jadi oligarki yang dia itu ingin mempertahankan kekuasaan, satu. Ya kan? Yang kedua, mereka melihat ada peluang campur tangan dalam politik. Karena ternyata dalam demokrasi yang sekarang ini, demokrasi berbasis uang, itu mereka dengan gampang membeli partai-partai, membeli. Ini kalau kata ketua MPR ini si Bambang Susatyo kan sekitar beli itu 1-2 triliun. Dia bilang kan, nah kalau risetnya Pramono Anung jadi doktor itu kalau nggak salah butuh satu anggota DPR itu 3,5 atau sampai 5 miliar lah. Itu kan gampang buat mereka kasih. Akhirnya sekarang ini yang penguasa itu
adalah oligarki-oligarki ini. Kan kalau Pak Harto Ya kan? gini kan ya, kalau Pak Harto itu dia memang memberikan kesempatan yang kepada mereka berbisnis, sehingga dia bisa diberikan konsesi, bunga, utang dan semacamnya perbankan, tapi Pak Harto membatasi, mereka tidak boleh masuk ke dalam politik. Ya ada itu langsung. Iya, karena kan itu bagus Pak Harto bukan soal membagi bagus, itu. karena Pak Harto itu kan politiknya Pak Harto itu kan pembangunan yes, Ya. politik no. No, ya. Ya kan? Nah, kalau dia ambil dulu orang-orangnya Soekarno, ya Dasar apa segala itu, ini kan bahaya buat Pak Harto Ya. karena dia ini dan dia tidak punya lagi kesempatan menciptakan pribumi baru karena ini mesin ekonomi ini diputar secara kapitalis. Ya, Karena undang-undang penanaman modal asing mulai itu masuk Undang-Undang 1967 ya. itu kemudian membuat seluruh dana-dana barat ini masuk ke Indonesia. Dan dia cuma punya kemampuan yang wirausahawan kata Yusuf Kala ini ya memang orang-orang Chinese ini. Jadi Pak Harto berkolaborasi dengan mereka, ekonomi Indonesia tumbuh, berkembang besar size-nya, tapi orang-orang Chinese ini juga tumbuh besar. Nah ini yang digugat oleh oleh Yusuf Kala dalam Tulisannya. pidato dia kemarin. Ya, ya. Satu orang 4% orang. Artinya gini, 1/10. Jadi kalau di Malaysia itu 3/6, 1/2 ya Malaysia ya. Kita tuh 1/10 karena cuman sekitar 4% tuh menguasai 50% atau 5%, 50% itu kan 1/10. Kan dia kan menarasikan dari 10 orang terkaya itu tidak ada pribumi. Iyalah, Satu pun satu Berarti tarik 1/10. lagi masuk lagi ke 20, baru 30 baru ada muncul Hairul Tanjung. Hairul Tanjung. Nah, Jadi gitu. maksudnya gini, kita kan bicara bukan mau bicara rasis ya. Betul ini kan bicara peluang dan kesempatan nih kan. Ini bicara ini penting ya. Jadi Dr. Ahmad Yani mengangkat isu ini untuk didalami penting. Terutama untuk teman-teman Chinese ya. Iya, betul. Kita ini kan hidup di dalam ruang yang bersama, ruang yang sama, Indonesia. Dan saya tidak meragukan juga bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mencintai Indonesia ya sebagai manusia ya, nggak ada masalah. Nah, cuman kan sebagai kapitalis ya dalam konteks hubungan kapitalis bukan hubungan manusia ke manusia, mereka pasti seperti kata Profesor Jeffrey Winters itu ya pasti akan berusaha untuk terus mengakumulasikan kekayaan dan berusaha terus untuk menjadi raksasa-raksasa bisnis. Ya. Bahkan ekspansi seperti kemarin Sukanto Tanoto beli tanah dan gedung di Singapura 9,5 triliun misalnya gitu. Itu fenomena yang sudah lama sebenarnya sering ya mereka kalau kata Jokowi uang orang Indonesia di luar negeri di dalam kantongnya. Kantongnya kalau dia bilang kan kantong karena dia didukung mereka kan. Dia bilang ada 13.000 triliun di dalam kantongnya. Walaupun sekarang kita nggak tahu jelas kemana tuh angka-angka itu. Ya kalau kantongnya bocor kan masuk juga ke kantong dia mungkin ya kan kita nggak tahu. Jadi anyway sekarang gini kita kan mengharap dalam ke depan ini itu tapi ada satu sebelum itu belum ke depan kan ada juga membuat kecemburuan ya membuat ini juga ini laten sebenarnya kalau kawan-kawan kita Cina ini tidak bisa betul-betul meminimalisasi ini bisa kan kita ini masih laten kerusuhan ini kan. Ya makanya gini kan kalau kita lihat sebentar sebelum itu kalau lihat bukan orang kan pribumi ini yang ngerampok uang ini kan kasus BLB itu kalau kita lihat kasus sampai 450 triliun kan mayoritas coba cek gitu. Ya makanya maksudnya gini. Jadi kan saya pertama gini kan dalam tulisan saya itu saya bilang ada dua membuat orang jadi kaya. Satu karena memang dia punya sifat kewirausahaan. Ya kerja keras, wirausaha, Ya, pintar kan lah itu kan gitu. Yusuf Kala kan mengatakan bahwa orang-orang Chinese lebih punya jiwa kewirausahaan. Dia kita orang Indonesia, negara Indonesia ini harus banyak mencetak wirausaha pribumi. Oke, good. Tapi kan saya kemudian membahas di situ. Itu kan dalam teori yang historis dan politikal ekonomi tadi historinya dan politikal ekonomi kita menemukan bahwa negara ini sebenarnya berlaku jahat. Ya karena dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang korup. Sehingga dia membuat kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi orang-orang yang tadi itu belum tentu dia kaya menjadi kaya. Menjadi tumbuh raksasa dia. Dari raksasa, Ya. misalkan tentang undang-undang pertambangan, ya kan? Undang-undang sekarang subsidi, sekarang soal subsidi mobil listrik, ya kan? Kemudian kontras ya, rakyat kecil listriknya tidak ada subsidi. Iya, ya makanya Mobilnya saya bilang kan sebenarnya ini kan negara. Negara ini bisa dalam teori Karl Marx misalkan, dia tuh disebut sebagai proksi kapitalis.
Iya kan? Nah, dalam teori-teori asosiatif, dia itu bisa sebagai pertemuan antara kapitalis dan buruh. Ini seperti di Jerman ya, bisa seperti itu. Tapi dalam teori yang normatif ideal, ya, seperti pikiran-pikiran zaman Plato dan lain-lain, negara itu memang untuk rakyat miskin. Nggak ada gunanya negara hadir kalau bukan ditujukan untuk menolong rakyat miskin menjadi kaya. Ya itu kan. Ya kan? Nah, pilihan founding fathers kita dalam membuat negara Republik Indonesia pasal 33 itu dan kemudian membagikan harta itu pada preambul Undang-Undang Dasar 45 untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, kita nggak boleh lari dari itu. Maka kita harus masuk kepada politik kesejahteraan, politik welfare state dan lain-lain. Nah, makanya kita harus punya negara yang tidak boleh memperkaya orang seenak-enaknya. Ya, jadi jaraknya semakin lebarnya semakin besar. Ya, bukan hanya sekian ya. Bukan. Udah ribuan kali. Jadi pernyataan Yusuf Kalla itu saya bantah sebenarnya dalam tesis kedua saya secara historis dan politik ekonomi. Orang-orang kaya sekarang ini mungkin kekayaannya hasil jerih payahnya itu cuma rata-rata 25%. Ya, betul, setuju. Ya kan, 75% itu karena negara berbuat salah. Ya. Melalui kebijakannya. Melalui kebijakan. Oke. Jadi ini adalah state actor. Ya. Jadi state actor yang membuat orang jadi kaya. Jadi saya lebih percaya pikiran Karl Marx, ya kan, bahwa negara ini adalah proksi orang-orang kaya, kapitalis dan oligarki ini. Ya, pikiran Karl Marx. Jadi Karl Marx dalam menganalisa itu negara apa sih? Negara ini alatnya di kaum-kaum orang kaya ini untuk stempelnya itu. Jadi kalau kita buat subsidi mobil listrik stempel oleh negara, rakyat bengong aja kan, oh iya benar karena negara benar. Kalau kita bongkar, itu kan kegilaan yang paling gila di dunia. Ada lagi kegilaan lagi itu, bagaimana negara memfasilitas, memberikan luar biasa, memberikan subsidi biodiesel kepada para pengusaha-pengusaha minyak sawit itu. Iya, itu banyak sekali. Ini kan mobil listrik kan contoh terakhir. Iya, betul. Ya kan, belum lagi kita PCR kemarin. Ketika orang mau mati semua, ya kan, main bisnis PCR nih pejabat-pejabatnya. Udah kita laporin ke KPK. Ya kan, sama Ahmad Yani dulu kan teman-teman. Ini banyak, maksudnya gini, ini saya cuma mau contoh negara ini bisa menjadi aktor dalam membuat orang yang tadi jadi kaya. Ya, ada orang di Indonesia misalkan, gak usah kita sebut namanya, tapi dia punya kerajaan di Mega Kuningan itu, dia bisa membangun satu kerajaan besar di Indonesia dalam satu generasi pendek, cuma 5 tahun, 10 tahun. Saya bilang ini kan nggak fair. Ya, kalau di negara-negara maju, kita negara-negara welfare state apa segala, itu nggak ada lagi. Tapi negaranya itu, makanya saya pernah nulis juga tentang pendidikan untuk orang miskin ya sebelum itu. Teman istri saya di Belanda, Marlena de Tang, ya, karena de Tang itu kan Tang itu marga orang buruh, bisa jadi dokter di Belanda. Karena apa? Karena Belanda itu menjamin setiap warganya walaupun dia anak buruh punya kesempatan yang sama pendidikannya, dan pendidikan adalah alat pembebasan untuk dia keluar dari kemiskinan. Di Indonesia, di Universitas Lampung misalkan, nyogok untuk masuk kedokteran itu 500 juta paling sedikit, dan menyingkirkan kesempatan anak-anak miskin. Itu dia, menyingkirkan anak-anak yang tidak punya koneksi. Itu dia maksud saya. Gitu loh. Ya kan, itu kan kejam negara ini. Merampas dia hak-hak itu kan? Itu kan negara. Jahat semua. Betul. Nah, makanya saya bilang kepada Yusuf Kalla itu, kita harus berangkat satu dari soal wirausaha. Oke, kita cetak sebanyak mungkin. Di zaman dunia digital ini, banyak anak-anak muda kita, pribumi juga bisa mengikuti kesempatan untuk bisnis di marketplace dan lain-lain. Tapi yang kedua, ini kan soal negara. Karena negara ini harus adil. Bisa nggak kita dialog dengan cukong-cukong ini, dengan konglo-konglo ini, ya, pimpin-pimpin bangsa. Ya, udahlah, enough is enough. Karena dia ini kan mau mati sebentar lagi, karena generasi, bukan saya mendahului Tuhan, tapi kan generasi orang Chinese. Sekarang ini kan generasi keempatnya, generasi keempat, generasi kelimanya kan. Ini kan generasi ke bawah ini jangan sampai kita tinggalkan. Ya, saya aja sama yang Ahmad Yani hampir 60 karena dia udah tua juga. Bagaimana kita tua, kita meninggal, kita tinggalkan anak-anak kita itu dengan anak-anak yang memiliki kekayaan itu pada posisi yang ketegangannya nggak selesai. Satu orang ada memiliki satu korporasi ya kan, jutaan hektar. Di sisi yang lain yang kontras, ribuan atau jutaan rakyat Indonesia tidak punya 1 meter pun tanah. Dan bahkan waktu Luhut bin Sarpanjaitan ditugaskan Jokowi untuk menjadi tim sawit,
Dia menemukan 7 juta hektar dari 16 juta hektar itu nggak bayar pajak. Itu temuan resmi pemerintah loh. Kan kejahatan demi kejahatan. Jadi yang kita mau tuh negara itu betul-betul dikelola untuk membuat orang-orang itu taat pada hukum. Orang-orang itu menerima hukum itu berbasis keadilan. Orang-orang menerima bahwa Indonesia ini jangan sampai seperti zaman kolonial. 100 tahun lalu diungkap oleh Bung Karno dalam pleidoinya Indonesia menggugat bahwa orang-orang pribumi buruh tani itu hanya menerima gaji 6 kg beras per hari. Sebenarnya kondisinya nggak berubah sampai Nggak sekarang. berubah sampai sekarang. Iya kan? Bahkan teman saya Malah Jumri lebih Hidayat parah lagi. yang ketua serikat buruh terbesar di Indonesia meneliti beberapa buruh-buruh perusahaan perkebunan itu lebih rendah dari 6 kg per hari. Ya kan? Nah, jadi upah itu tidak berubah. Struktur upah ya. Struktur upah. Tetap miskin 6 kg beras. Ini faktanya kan kita konversi ke beras kan, 6 kg beras. Nah, makanya kemudian kita lihat ada koreksi dari Bank Dunia. Bank Dunia minta kita itu mengadjust standar kemiskinan. Ya, Sri Mulyani baru-baru ini mengumumkan dengan kita ikut Bank Dunia di-adjust dari 1, sekian dolar PPP menjadi 3 dolar PPP, kenaikan kemiskinan di Indonesia sekarang ini adalah 40%. Hampir 100 juta lebih. 100 juta lebih. 40%. Iya. Nah, ini kita mau apa? Iya. Kalau 40% 100 juta lebih ini orang miskin, di negara yang sama di sana kaya, ya mau apa? Kita bilang, ini hak kita ini. Nggak ada hak ini. Orang, ya perang yang ada di mana-mana. Orang bilang, takut jadi Suriah, takut. Iya, lu yang jadiin mau jadi Suriah. Kebijakan mereka. Kebijakan mereka. Membuat orang marah kan? Itu, jangan kita dibalik. Jadi apa itu yang menurut Saganda kita sekarang kan itu yang ingin kita kan mulai ya. Saya kan udah lihat nih yang mau jadi capres kita ujungnya capres nih kan kita lihat kan. Saya belum lihat ya yang sekarang. Kalau yang periode yang lalu kita lihat pikirannya Pak Prabowo kan. Periode Ganjar saya belum lihat. Anies kan sudah tema-tema itu sudah dia ungkapkan sejak mulai bahkan sejak di Jakarta. Ya kan sejak di Jakarta banyak tema-tema yang saya kira Anies mencatat kesejahteraan. Bahkan Anies menyatakan masa kita orang yang merdeka tanah aja dipajakin dan memberikan melepas itu, saya kira ada yang itu yang kita butuhkan. Nah, Ganda saya kira yang bagian orang tim ya Anies ini saya kira mulai itu kan saya kira. Nggak, kalau Anies itu kan gini, Anies itu pertama saya bilang spiritnya kan spirit anti kolonial dari kakeknya. Itu betul. Dulu orang dapat spirit. Spirit ya kan? Kemerdekaan spirit. Jadi kalau Anies kan selalu bilang di atas itu kan semuanya adalah narasi, gagasan. Nah, saya tambahkan ya dari sisi saya karena ini saya bilang spirit. Jadi spirit Anies ini hebat lah. Spiritnya itu spirit perjuangan. Nah, dari situ kemudian turun di narasi dan gagasan. Misalkan Anies mau menciptakan perumahan untuk orang miskin dengan DP 0%. Dan itu kan terlaksana ya. Diejek-ejek oleh kelompok anti Anies. Wah, mana ngomong doang. Nah, kita bilang, pertama orang itu ada kejahatan dari sisi pikiran, ada kejahatan di pelaksanaan. Ada orang keberhasilan dari sisi pikiran, ada keberhasilan dari sisi pelaksanaan. Anies ini udah selesai di sisi pikirannya, itu adalah suatu sukses story karena dia cinta. Dia coba implementasikan. Memang itu belum berkembang, tapi sudah ada. Sudah ada contoh. Sudah ada, yang cuman targetnya itu jauh, target jauh. Tapi Anies itu tidak salah. Dia itu sudah baik mau ngasih perumahan untuk orang miskin tanpa DP. Gagasannya sudah dia laksanakan walaupun masih dalam skala terbatas karena itu kan ada problem-problem teknis di lapangan, banyak kan di lapangan yang tidak kadang-kadang lepas kontrol dia kan. Tapi itu kan bukan itu saja, Anies itu banyak sekali. Yang kedua dia cerita tentang bagaimana membangun pulau miskin ya Sibera di luar Jakarta terluar yang berbatasan dengan dengan Sumatera, lebih dekat ke Sumatera sebenarnya. Tapi itu masuk Jakarta. Dia buktikan, dia urus. Yang nggak ada listrik jadi ada listrik, yang susah kapal sekarang ada kapal berlayar. Itulah namanya orang cinta. Yang ketiga, akhirnya Anies kan disalahkan juga tuh kan. Anies yang mana? Yang kasus Pelumpang. Betul. Itu kan Anies misalkan Pelumpang itu kan pemberdayaan. Pemberdayaan. Ya kan orang-orang miskin diberdayakan sama Anies karena dia tidak punya hak sertifikat hak milik dan lain-lain. Ya, dan itu masih sengketa, tapi dia berdayakan itu karena dia pikir itu manusia. Dia nggak mau tahu apa manusia itu manusia numpang atau manusia di tanah ini apa segala. Dia melihat manusia ini mati kalau dia tidak diberdayakan. Nah, Anies memberdayakan.
dia kasih IMB kolektif, ya itu terobosan baru yang tidak melanggar undang-undang sehingga mereka bisa masuk air bersih dan listrik. Dan saya ke sana waktu kebakaran Pelumpang itu saya ke sana. Dan saya ketemu dengan orang lama di sana, orang lama di sana ya. Ya di sana itulah kemudian air minum apa segala itu bisa diambil dari tetangga sebelahnya yang udah punya pam, ya kan bisa masuk ya kan apa segala. Jadi Anies itu. Nah yang terakhir yang Anies hebatnya ini adalah strukturnya. Jadi dia punya kemampuan berpikir struktural. Contoh ya, selama ini orang-orang UMKM di Jakarta, misalkan contoh di bidang pembangunan perumahan, yang boleh ikut pada pertumbuhan ekonomi di Jakarta, growth di Jakarta itu, cuman orang-orang kaya. Misalkan yang punya tanah 6.000 meter persegi. Saya tanya sama Anies, kamu lakukan apa nih? Bos saya bilang, saya ngelakukan, saya turunkan 6.000-nya jadi 1.000 meter persegi. Supaya apa? Supaya Betawi di Jakarta, Pak Haji di Jakarta, yang masih punya 1.000 karena rata-rata mereka nggak punya lagi sampai 6.000 meter persegi, itu bisa ikut pada pertumbuhan ekonomi. Jadi kan win-win. Yang orang-orang kaya ini yang boleh tumbuh, terutama kalau properti kan dikuasai oleh orang-orang Chinese di Jakarta ini kan. Nah, yang mereka bisa tumbuh, yang ini juga ikut tumbuh pada state development permainan kan gitu kan. Nah ini sebenarnya Anies buat saya luar biasa. Belum lagi yang terakhir yang paling hebat, saya dengar dari menantunya proklamator Republik Indonesia ini, menantunya Bung Hatta, namanya Profesor Edi Sosono. Dia bilang dia terharu. Dia dulu sempat jual mobil untuk buat bayar pajak rumahnya Bung Hatta. Yang di daerah Menteng, akhirnya hilang ya. Tapi semenjak Anies jadi gubernur, membebaskan seluruh pahlawan revolusi. Pahlawan kemerdekaan, pahlawan dibebaskan pajaknya sama Anies. Jadi Anies itu betul-betul dia itu terhubung dengan sejarah. Kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Itulah makanya saya itu nggak punya alasan ya untuk tidak mendukung Anies. Ya, kalau waktu dulu cuma Jokowi yang Prabowo, saya memang di kubu Prabowo karena Prabowo juga saya tahu punya pikiran-pikiran dan agenda-agenda untuk kaum pribumi pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Tapi dengan Anies saya lihat Anies itu katakanlah mungkin dia 2 kali lebih dahsyat daripada Prabowo kalau dia jadi presiden dalam pikiran dan gagasan dan implementasi gitu. Gitu Pak Eni. Ya, jadi memang pemirsa, sahabat-sahabat semua, apa yang dikemukakan oleh saudara kita Saganda ini tidak dalam konteks hubungan secara emosional, saya kira, kena kedekatannya dengan Anies sehingga ngeblok, tapi dengan apa yang dikemukakan ini kan yang sangat betul-betul faktual dan rasional gagasan-gagasan itu. Saya kira itu yang kelebihan. Saya juga melihat itulah kelebihan yang ada pada diri Anies. Satu lagi menurut saya, Anies ini kan tidak ada unsur dendam dia ini ya. Enggak. Kan kalau orang ini kan kalau dia menang ya sudah kelompok saya aja, kelompok lain enggak. Tapi kan dia juga mengakomodir orang-orang yang tidak memilih dia ya, seperti itu loh. Di Jakarta ini kan kalau mau kita kan saya ini kan saya kasih testimoni saya kasih testimoni relawan pertama lah kayak gitu. Ini testimoni saya sama Dr. Ahmad Yani ya. Itu setengah orangnya Ahok itu. Tetap jadi pejabat di DKI ya. Misalkan dulu Yori ya, Yori yang di Sarana Jaya atau di Pasar Jaya dulu si Arif atau siapapun itu semua orang-orang yang dibesarkan Ahok ya, si Beni yang sekarang ada di dari tata ruang pindah ke di kepala dinas PTSP itu semua orang-orang yang dibesarkan Ahok dan kita ini justru gigit jari ya selama Anies pemimpin. Bukan maksud gini. Takut kecewa berat. Enggak. Ini bukan kecewa. Ini kita soal saya sama Yani ini udah beyond pragmatisme. Ya, ada orang yang benci sama Anies gara-gara nggak dapat sesuatu. Kalau Dr. Ahmad Yani bisa punya beli kantor di Jalan Utama Menteng ini, Matraman, dia nggak perlu Anies. Dia bisa berkarya. Dia dokter, dia bisa berkarya, ahli hukum. Ya, saya juga nggak perlu. Saya punya karya, saya punya penghasilan, punya ini. Saya nggak perlu saya disogok dengan jabatan atau apa. Ini kita membela Anies ini karena kesamaan spirit, kesamaan gagasan untuk memajukan Indonesia yang lebih adil. Karena saya kan nggak mau ya yang dapat nama itu cuma Soekarno dan Hatta dan Abdurrahman Baswedan. Saya juga mau pengennya Saganda Nenggolan
Dr. Ahmad Yani, satu hari cucu-cucu kita 100 tahun 200 tahun yang lalu itu menulis ya kan pahlawan nasional di era reformasi, masuk Dr. Ahmad Yani SH, masuk Sahganda Nenggolan. Buat saya itu kebahagiaan. Ya kan, jadi saya sama Soekarno sama. Ya kan, Ahmad Yani sama Bung Hatta sama, misalnya kayak gitu kan kita senang gitu loh. Oke, pemirsa, kita sedikit lagi, ini saya kira udah daging semua nih kalau bahasa anak sekarang nih. Ini memang harus betul mendalam membahas ini, karena ini sangat penting. Tidak hanya kita bicara masalah yang parsial-parsial. Satu lagi saya kira yang walaupun belum digali betul adalah menyangkut masalah politik identitas. Ini kadang-kadang orang keliru saya kira memahami tentang politik identitas. Nggak mungkin kita bisa melepaskan politik identitas. Republik ini hadir berdasarkan politik identitas. Takbir itu pada jihad itu politik identitas. Yang tidak boleh itu adalah mempolitisasi. Sebenarnya keinginan politik identitas yang dikemas ini bukan sebagaimana yang dimaksud, tapi dalam rangka menyerang Islam gitu loh. Ini kan jadi persoalan kalau Islam ini tersingkirkan. Jadi kan sebenarnya gini ya. Kan nggak boleh bicara masalah agama. Oke, boleh. Tapi pada satu sisi mempolitisi agama terus. Orang nggak ada rajin-rajin ke masjid, tapi menyerang pemilu ke masjid. Tapi memusuhi masjid dan sebagainya. Orang tidak bisa boleh memilih itu kan. Masa ada dalam dialog itu bilang orang itu aduh nggak paham sejarah. Masa Anies minta maaf gara-gara dia kalah di Jakarta, itu nggak masuk akal loh. Dan Anies belum menyatakan karena gara-gara Anies lah terjadi terbelah menggunakan politik sara identitas, kan itu kok narasi gimana tuh argumentasinya kan bilang. Ya makanya kan saya kan bilang kita itu merujuk apa? Menuduh Anies dan saya dan Yani dan semua orang-orang yang dituduhkan ini itu maksudnya kan kita ada referensi dong. Iya. Makanya saya bilang gini, coba Anda waktu saya di sebuah stasiun televisi di debat gitu, Anda itu baca dulu referensinya. Satu, baca namanya Research Guardian di Indonesia. Yang kedua, baca penemuan Cambridge Analytica di Indonesia. Yang justru bekerja untuk merusak identitas ini adalah buzzer-buzzer yang dipelihara waktu itu oleh Ahok. Itu bukan saya ngomong, itu Guardian. Kalau nggak percaya, laporkan saya bawa Guardiannya, itu ada, googling aja. Di Guardian itu majalah terbesar di Eropa. Ya kan? Kemudian Cambridge Analytica mengatakan Indonesia ini kena Russian Operation. Russian Operation itu operasi cuci otak. Tapi kan kalau kita mau jujur, kenapa mereka melakukan itu kalau menurut saya? Karena itu ada namanya strategi reverse taktik. Reverse taktik itu jadi gini, jadi Indonesia ini yang adil, damai, sejahtera dari zaman dulu itu dikenal dengan konsep atau dikenal dengan wisdom namanya mayoritas minoritas. Ya kan, mayoritas itu merangkul, ya kan, minoritas menghormati, menghargai. Ya kan? Nah, saya misalkan tahulah bahwa saya orang Batak, ya kan, saya orang ini, meskipun orang menghargai saya juga mengakuin kalau ada orang Jawa atau tokoh Islam yang ini mau jadi presiden misalkan, itu kan mereka kadang-kadang saya rasa mungkin lebih berhak misalnya gitu ya kan. Perasaan itu kan dalam hati kan? Walaupun ditentang Bang Rizal Ramli ya pola teori ya itu terserah, ini kan soal keniscayaan sosiologi dan antropologi, fakta sosial ya, itu. Nah, tapi kemudian mau dirubah dengan konsep nggak ada mayoritas minoritas, yang ada multi minoritas. Maka kita harus attack bahwa ini Islam ini adalah sebuah kejahatan. Islam ini teroris. Islam ini radikal. Islam ini militan. Maka kita ciptakan dengan strategi taktik reverse attack. Orang kemudian takut. Yang ini takut. Wah, kalau nanti jadi negara Islam. Padahal kita Islam. Misalkan teman-teman saya yang Islam yang tapi setengah menjalankan syariat. Ya, misalkan dia sambil masih ngebir, sambil masih kadang-kadang karaoke apa segala. Dia selama ini sebenarnya mau pro yang Islam, tapi karena ditakut-takutin, itu bahaya. Nanti negara Islam kita nggak bisa ngebir lagi. Jadi Syria. Kita nggak bisa take a beer. Nanti jadi takbir, bukan take a beer apa. Waduh. Nah, itu kan taktik. Itu kan cipta kondisi. Ya kan, bahwa ini sebenarnya dilakukan oleh mereka untuk jadi musuh bersama. Jadi Islam ini mau dijadikan musuh bersama supaya ini menjadi kelompok multi minoritas yang kuat. Ya, mau ada Syiah, mau ada Ahmadiyah kemari, mau ada nanti Kristen, mau ada Cina, berkumpul di sini lawan itu.
Nah, saya ingatkan kepada mereka, hati-hati dengan taktik strategi seperti ini. Ya, itu bisa Ya. air bah itu balik Itu air bah yang terjadi di Jakarta itu ya begitu ya, karena kamu yang buat. Iya. Ya kan, orang Islam di Indonesia ini nggak takut, dari zaman Belanda nggak takut. Iya. Kita udah ngelawan 350 tahun Belanda, Nyawa ya tuh kan, nggak masalah. melawan Portugis. Iya. Masa tiba-tiba cuma melawan orang yang punya taktik-taktik ini? Nggak bisa, tidak bisa Islam dihancurkan di Indonesia. Iya. Seluruh dunia ini mau menghancurkan Islam Indonesia, nggak bisa. Mau dibilang Islam Nusantara, Islam nggak bisa. Karena apa? Karena ada 60%, 70% dari 85% orang Islam Indonesia itu dia bangga dengan identitas Iya. Islam. Iya. Ya, yang sebagiannya bangga dengan NU, Iya. buat Nusantara, bangga dengan Muhammadiyah, bangga dengan Persis. Tapi yang 65%, 70% itu dari 85% jumlah umat Islam ini, itu bangga dengan Islam. Ini nggak bisa diganggu. Iya. Nah, satu-satunya cara apa? Satu-satunya cara ke depan kita kembali memperkuat persatuan seperti founding fathers kita itu. Wisdom kita adalah sebagai negara bangsa, ada Islam yang mayoritas, ada pribumi Jawa yang mayoritas, ada pribumi-pribumi lain, kita bersatu pada spirit Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu tanah air, satu. Itu yang diangkat Anies kemarin ya? Ya, kita Pidatonya ya. kemudian habis Sumpah Pemuda itu kita masuk ke agenda tujuan proklamasi memakmurkan seluruh rakyat, jangan 40% miskin, jangan kita seperti kata Yusuf Kala, 1% menguasai 50%, kembalilah kita ke wisdom itu. Proporsional lah ya seperti itu ya. Berdamai, ya, tapi ingat, ya kan, sini mau damai, sana mau damai nggak, kan gitu kan. Nah, kalau nggak mau, masih ributin Anies lah, Arab lah, Islam bahaya, ini bahaya, lu cari penyakit, ya kan, memang mau mengibarkan bendera perang. mau perang terus, ya kan, nggak ada lah gitu. Itu aja mungkin yang. Oke. Ya. Saya kira pemirsa memang paling penting itu adalah melihat orang itu sampai sejauh mana menguasai literasi tentang Indonesia ini. Ya. Banyak orang yang tidak memahami konteks keindonesiaan, kesejarahan, sehingga seolah-olah ngomong dia yang paling Indonesia, ini menjadi persoalan. Seolah-olah dialah yang paling NKRI. Coba lihat NKRI itu, tema NKRI itu temanya musi integral yang kemarin diangkat oleh oleh Anies. Oh iya, Anies iya, kan iya. dalam pidatonya menyatakan satu bangsa Sumpah Pemuda, ya kan? Satu negara 17 Agustus, satu kesatuan NKRI, terus satu teritorial Deklarasi Juanda, gitu, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita melihatlah perdebatan ke depan ini kan ya. Kalau saya tidak ada lagi gerpol-gerpol ini untuk membuat orang terhalang menjadi capres kan. Kita dukung ya, silakan Mas Anies kita dukung, dia sudah ada partai yang mendukungnya, ada PKS, ada Demokrat, ada Nasdem, jangan digerpol lagi lah. Kan ada satu sisi ada Ganjar melalui PDIP dan P3. Kita dukung juga Pak Prabowo juga untuk maju juga. Gerindra dengan siapa kayak gitu. 3 kan? Kalau saya berharap itu 4. Kenapa 4 calon bisa ini? Simulasinya itu bisa Gerindra dengan PKB, bisa Gerindra dengan Golkar, satu lagi bisa silang. Jadi kita menghadirkan 4 calon presiden dalam yang ratusan juta lebih penduduk ini, dan kita melihat tokoh-tokoh yang menjadi speaker atau menjadi ujung tombak juru bicara dari kandidat-kandidat termasuk Saganda dan lain sebagainya. Mari kita beradu argumentasi, mari kita menurut gagasan, ya kan? Kita akan kita lacak juga nanti melalui Ganda atau lain dengan Anies bagaimana tema kesejahteraan udah. Anies bicara tentang korupsi bagaimana, Anies bicara tentang utang luar negeri, yang itu yang kita. Begitu juga kepada Puan, pada Ganjar, begitu juga kepada Prabowo atau Erlangga. Jadi memang kita dihadirkan yang seperti itu, tidak lagi menggunakan isu-isu yang nggak laku tadi. Isu sara sentimen, mengusung-usung seolah-olah politik identitas, padahal justru dibalik mereka lah yang menggunakan politik identitas untuk menyerang identitas kita. Faktanya kan di DKI itu kalau lihat daerah Pluit itu siapa sih menang 99%? Kan daerah-daerah Islam masih toleran. Anies kan tidak ada menang hampir 99%. Itu menunjukkan bahwa orang Islam ini sangat toleran. Kita nggak bisa bayangkan di Indonesia ini kalau nggak toleran lah. Mereka nggak bisa teriak-teriak itu. Oke, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, terima kasih mengikuti. Agar ini siaran ini tetap mengudara terus-menerus, maka partisipasi dari rekan-rekan menjadi sangat penting untuk terus-menerus like, komen, subscribe, dan share Partai Masyumi TV ini.
Terima kasih, nanti kita jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.